Halo weweku semua, kembali lagi dengan Snake TV. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi untuk membahas sebuah film yang berjudul Fast Furious 9 The Fast Saga. Fast and Furious 9 ini rilis perdana pada tanggal 16 Juni 2021 di Indonesia. Disutradarai oleh Justin Lin dan naskah ceritanya ditulis oleh Chris Morgan dan Daniel Casey. Film ini merupakan lanjutan dari sequel-sequel sebelumnya yang masih akan menampilkan aksi-aksi ekstrim dalam pertarungan mobil-mobil tercepat yang akan tersaji di film ini. Masih sama dibintangi oleh Vin Diesel sebagai pemeran utama yang berperan sebagai Dom Toretto dan teman-temannya. Ada bintang baru yang akan mengisi Fast and Furious 9 ini, yaitu John Cena sebagai Jacob Toretto yang berperan sebagai adik dari Dom. Dan yang mengejutkan dari sequel kali ini, kemunculan dari Han yang masih hidup di sequel ini. Bagi pecinta Fast and Furious pasti tahu bahwa Han telah mati pada sequel Tokyo Drift. Daripada makin penasaran, langsung saja kita simak filmnya. Film diawali di sebuah sirkuit balapan NASCAR ayah dari Dom Toretto di tahun 1989. Di mana masa Dom masih muda bersama adiknya bernama Jacob yang menjadi dari kru dari tim ayahnya. Di saat pemberhentian di pit stop, ayah Dom mengeluhkan ada loncatan bunga api di dalam pembakaran bahan bakar. Namun balapan hanya tersisa 2 lap lagi. Jacob pun disuruh oleh ayahnya untuk membereskan masalah itu dan langsung ia tancap gas untuk kembali ke balapan. Di akhir-akhir balapan, menyusul rival dari ayah Dom mendekati mobilnya dan menghantam bagian belakang mobil dari ayah Dom dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan mobil ayah Dom terlempar ke pembatas sirkuit dan terbakar yang mengakibatkan ayah Dom tewas. Adegan berpindah ke beberapa puluh tahun ke depan di tahun 2021 di sebuah rumah di pedesaan terpencil tempat Dom tinggal bersama keluarganya. Tiba-tiba muncul sebuah mobil yang tak diharapkan kedatangannya, yang membuat mereka bersiaga mengambil senjata dan menyuruh anaknya Brian untuk bersembunyi. Namun yang datang adalah teman-teman setimnya dulu untuk mengajak bergabung ke sebuah misi. Misi ini untuk menyelamatkan bagian dari senjata yang paling berbahaya yang bernama Aries, yang dibawa oleh pesawat kargo yang diserang oleh agen kriminal yang ditumpangi oleh Mr. Nobody. Dan agen kriminal ini pun berhasil menangkap Chipper, yang merupakan dalang kriminal dan teroris cyber. Untuk yang sudah menonton sequel-sequel sebelumnya, pasti tahu si Chipper ini. Dan Mr. Nobody ini merupakan seorang agen pemerintah yang sering membantu timnya Dom di sequel-sequel sebelumnya. Dom pun menolak ajakan itu. Hingga akhirnya Letty, istrinya Dom, berangkat ke bandara untuk bergabung ke tim dan meninggalkan Dom sendiri di rumah. Ya, namanya memang udah hobinya Dom untuk ikut misi-misi berbahaya seperti ini. Ia pun akhirnya berubah pikiran untuk ikut bergabung. Berangkatlah mereka ke sebuah desa hutan lebat di Monte Cuento, Amerika Tengah. Sesampainya mereka di lokasi, mereka pun mendapatkan sinyal SOS dari pesawat Mr. Nobody yang terjatuh. Potongan Aries pun berhasil mereka dapatkan. Namun, tak lama setelah potongan Aries didapat, mereka diserang oleh pasukan militer setempat, hingga terjadi aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran yang menegangkan. Aksi kejar-kejaran pun sampai ke daerah yang penuh ranjau darat. Sebagian besar pasukan militer berhenti, tapi tidak untuk tim Dom yang melaju melewati ladang ranjau darat. Di sela kejar-kejaran dengan pasukan militer, ada pihak ketiga dari agen kriminal yang sudah memata-matai mereka, yang berusaha merebut bagian Aries tersebut. Dia adalah Jacob, adik dari Dom. Jacob berhasil merebut perangkat senjata itu.
dan berhasil lolos setelah mobilnya melompat dari tebing, yang disambut oleh kedatangan sebuah pesawat drone tempur berkekuatan magnet untuk menangkap mobilnya. Wih, gila men. Ngeri. Cerita kembali flashback ke scene setelah ayah Dom tewas. Terjadi perkelahian antara Dom dan rival dari ayah Dom yang menabrak mobil ayahnya, yang mengakibatkan Dom harus dipenjara karena menyerang rival ayahnya tersebut. Beralih ke markas Jacob, dia bertemu dengan Chipper yang terkurung di sebuah kotak transparan. Jacob meminta Chipper untuk mencari lokasi bagian Ares yang satunya lagi. Chipper pun mencari dengan perangkat komputer yang disediakan, dan didapati lokasinya di Edinburgh, Inggris. Di sisi lain, kita melihat Dom dan rekannya berada di bekas tempat persembunyian Mr. Nobody yang terletak di daerah pantai Laut Caspian. Mereka kedatangan rekan lama, yaitu Mia Toretto yang merupakan adik perempuan dari Dom yang akan ikut bergabung dengan misi mereka. Di tempat ini, mereka menganalisis cara kerja Aries. Aries ini merupakan sebuah proyek yang dapat membahayakan dunia. Aries bekerja layaknya virus jika diunggah ke sistem satelit. Aries ini bisa memanipulasi semua sistem berbasis komputer yang ada di dunia, sehingga dalam hitungan menit dengan mudah mengubah semua tatanan dunia menurut kehendak orang yang memiliki senjata ini, baik senjata modern maupun senjata tradisional. Jadi alat ini sangat berbahaya jika jatuh ke tangan orang yang salah. Kita kembali flashback di mana Dom sedang memperbaiki mobil di penjara. Temannya yang bernama Leo memperingatkannya untuk memperhatikan garis retak di saluran bahan bakar. Dia memberitahukan Dom bahwa hal itu bisa membahayakan jika udara masuk dari garis retak tersebut, yang mengakibatkan mobil bisa meledak. Dom pun menyadari bahwa sebelum kematian ayahnya, Jacob adalah orang yang terakhir memperbaiki saluran bahan bakar mobil ayahnya. Dom pun menyadari bahwa kematian ayahnya diakibatkan oleh adiknya sendiri, yaitu Jacob. Beralih ke Tokyo, di mana Letty dan Mia bertugas mencari keberadaan Han, yang mereka curigai memiliki hubungan dengan kunci Aries. Saat mereka makan, Letty melihat sebuah rumah yang memiliki bendera Meksiko. Mereka pun beranjak memasuki rumah tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka sudah diikuti oleh anggota Jacob yang juga memburu kunci Aries. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Dari kejauhan, tampak seorang Han yang membantu mereka. Di sisi lain kota Edinburgh, Inggris, Dom, Roman, Ted, dan Ramsey sudah melacak keberadaan Jacob. Mereka berpencar untuk menangkap dan menghentikan aksi Jacob untuk mengambil bagian Ares yang satunya lagi. Ramsey bertugas melacak keberadaan Jacob dengan keahlian IT-nya. Roman dan Ted berkeliling dan menemukan sebuah mobil kargo. Setelah mereka memeriksa mobil kargonya, mereka mendapatkan bahwa ada alat elektromagnetik dengan daya yang sangat besar di dalam mobil. Hal itu mengakibatkan semua peralatan elektronik di daerah sekitar jangkauannya rusak. Di lain sisi, Dom melihat Jacob yang sudah berhasil mencuri bagian Aries. Ia pun mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dom dan rekannya mengejar menggunakan mobil kargo yang dilengkapi dengan teknologi magnet yang sangat besar. Hingga saat mobil mereka beriringan, Ramsey menghidupkan magnet yang membuat mobil yang dikendarai Jacob tertangkap ke mobil kargo yang mereka kendarai. Setelah menangkap Jacob dan mengurungnya, mereka berkumpul kembali di persembunyian mereka di dekat pantai Caspian. Tanpa mereka duga, Mia dan Letty datang membawa Han dan Ele yang merupakan kunci Aries. Di sana Han menceritakan bagaimana kejadian sebenarnya. Kematian Han di kejadian Tokyo Drift adalah rencana dari Mr. Nobody untuk memberinya misi mendapatkan Aries dari keluarga ilmuwan di Tokyo yang merupakan ayah dari Ele. Tak lama berselang, datang pasukan Jacob menyergap mereka untuk membebaskan Jacob. Jacob pun berhasil mendapatkan kembali bagian Aries dan membawa Ele. Namun pasukan Dom berhasil lari dari penyergapan itu berkat usaha Dom bertarung melawan sisa pasukan Jacob yang menyandra mereka.
Beralih ke kota Sibili di Georgia, Jacob dan tim bersiap meluncurkan satelit dengan roket luar angkasa dan mulai mengaktifkan Aries untuk memulai pengunduhan program Aries ke satelit yang mereka luncurkan. Tanpa berlama-lama lagi, Ted dan Roman dikirim untuk pergi ke orbit satelit menggunakan roket peluncur yang dipasang di sebuah mobil rongsokan. Mereka dibawa oleh pesawat hingga mencapai ketinggian tertentu supaya bisa meluncur menggunakan roket untuk keluar dari atmosfer bumi. Sampai pada ketinggian 50.000 kaki, pesawat yang membawa Ted dan Roman bersiap untuk meluncurkan mereka. Dan mereka pun berhasil menembus atmosfer bumi dan melayang di orbit bumi. Kembali ke jalanan, terjadi kejar-kejaran ekstrim disertai tembak-menembak antara pasukan Dom dan pasukan Jacob. Diawali Han dan Mia yang menyerang mobil taktis yang membawa Ellie. Mereka berhasil masuk ke dalam mobil taktis dan berhasil menyelamatkan Ellie dan merebut mobil taktis tersebut. Di mobil induk kontrol satelit, Jacob dihianati oleh Otto yang bekerja sama dengan Chipper dari ruang kontrol utama di markas mereka. Jacob pun bertarung dengan anggota Otto di atas mobil kontrol satelit yang membuat Jacob terlempar keluar mobil dan diselamatkan oleh Mia. Setelah pengkhianatan oleh Otto, Dom dan Jacob pun bekerja sama untuk menggagalkan aksi Otto dan Chipper. Mereka menyerang kendaraan kontrol satelit yang sedang mengunduh file dari Aries ke satelit. Namun karena bobot dan kendaraan yang besar sangat sulit untuk menghentikan kendaraan kontrol tersebut. Dom dan Jacob mengapit bagian depan mobil kontrol dan berusaha mengangkatnya menggunakan magnet super kuat yang dipasang di kendaraan mereka masing-masing, yang mengakibatkan mobil kontrol terbalik. Dom dan Ramsey segera masuk ke dalam mobil kontrol, namun mereka tidak bisa menghentikan penguploadan. Ramsey menyuruh Ted dan Roman yang sedang berada di orbit bumi untuk merusak satelitnya. Ted dan Roman pun langsung menabrakkan satelitnya hingga rusak. Hingga akhirnya aksi Otto dan Chipper pun gagal. Di ruang kontrol utama, Chipper mengirimkan drone yang ia kendalikan dari ruang kontrol utama untuk menyerang Dom. Namun sayang, aksinya gagal. Drone yang ia kendalikan menabrak mobil kontrol yang dikendarai oleh Dom, dan Dom dengan segera keluar sebelum tabrakan terjadi. Tampak Dom dan Jacob sudah berdamai dengan masa lalu mereka. Di akhir scene, nampak seorang sedang berlatih dengan memukul samsak yang di dalamnya ada orang. Dia adalah Jason Statham. Ini menandakan akan ada sequel selanjutnya dari seri Fast Furious ini. Mari kita tunggu aksi-aksi menegangkan dari sequel-sequel selanjutnya. Nah, itu tadi alur cerita dari The Fast Saga, Fast and Furious 9. Bagi kalian yang ingin request, silahkan ketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini biar makin berkembang dan Mimin lebih semangat mengulas alur-alur film yang lainnya. Jangan lupa subscribe and like. See you at the next film. Bye bye.